Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winnie Alison. Jadi hari ini saya akan membahas satu soal teori dan satu soal hitungan dari mata kuliah akuntansi manajemen. Jadi kita pertama langsung saja mulai ke soal yang teori. Jadi soalnya, terdapat 3 proses manajerial atau aktivitas manajemen dalam menjalankan kegiatan sebuah perencanaan. Jelaskanlah proses manajerial tersebut beserta contoh implementasinya serta bagaimana ketiga proses tersebut berkaitan dengan akuntansi manajemen. Jadi, untuk proses yang pertama adalah perencanaan. Jadi, perencanaan ini adalah aktivitas yang dilakukan untuk menentukan tujuan, metode yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Perencanaan ini terdiri dari rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Untuk implementasi dari proses perencanaan ini, saya mengambil contoh studi kasus dari sebuah industri rumahan yang memproduksi mie. Jadi, sang pemilik ini dalam proses ini harus melakukan perencanaan berapa sih biaya produksi yang keluar selama sekali produksi, terus bagaimana perencanaannya dalam memasarkan atau mencari target pasarnya. Kemudian untuk proses yang kedua adalah pengendalian. Pengendalian adalah memonitor pelaksanaan suatu rencana dan mengambil tindakan yang diperlukan jika terjadi penyimpangan. Dengan adanya pengendalian, diharapkan mampu mengidentifikasi aktivitas yang berjalan dengan baik maupun yang tidak. Jadi untuk contoh studi kasusnya, sama seperti tadi, kita mengambil yang industri rumahan untuk produksi mie. Jadi dalam pengendalian ini, sang pemilik atau orang yang ditunjuk untuk mengawasi, dia harus melakukan pengendalian terhadap proses produksi, dimulai dari memproduksi mie-nya, kemudian memonitornya saat pengemasan, begitu juga saat pendistribusian ke pelanggan-pelanggannya. Kemudian ada proses yang ketiga. Proses yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini adalah proses pemilihan suatu alternatif yang tersedia. Jadi proses pengambilan keputusan ini dimulai dari mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi alternatif yang tersedia, dan penentuan manfaat dari setiap alternatif dari penentuan alternatif yang baik. Jadi untuk contoh kasus ini sama seperti studi kasus yang sebelumnya, kita ngambil dari industri rumahan produksi mie. Jadi misalnya ada sebuah masalah saat memproduksi mie. Jadi misalnya untuk pembuatan mie itu kan kita perlu tepung, perlu MSG, perlu air, dan yang lain-lain. Nah, kebetulan tepungnya ini masih tersisa banyak. Jadi sebagai karyawan yang ditunjuk oleh pemilik ataupun sang pemilik harus mengambil keputusan mau dikemanakan tepung tersebut sebelum tepung tersebut expired. Jadi bisa jadi pemiliknya akan membuat inovasi baru dari tepung tersebut atau yang lain sebagainya. Selanjutnya untuk soal yang hitungan. Jadi PTX adalah perusahaan yang membuat mesin pertanian. Jadi saya akan bacakan tabel cost overhead produksi yang terjadi dengan driver tiap aktivitas. Yang pertama, untuk activity welding dengan activity driver yang welding hours, value added output levelnya 10.000, sedangkan actual quantity-nya itu 12.000 dan standard price tiap unitnya itu $40. Untuk activity rework dengan activity driver rework hours, value added-nya 0, actual quantity-nya 10.000, sedangkan standard price-nya itu $9. Kemudian untuk activity setup, activity driver-nya itu setup hours, value added output-nya itu 0, actual quantity-nya itu 6.000, dan standard price per output-nya itu $60. Sedangkan untuk activity yang terakhir, inspection, dengan activity driver-nya number of inspection, value added output-nya itu 0, actual quantity-nya itu 4.000, standard price per output-nya itu $15. Jadi,
Pertanyaannya itu yang pertama, identifikasi aktivitas yang menurut Anda diperlukan bagi kegiatan produksi perusahaan. Yang kedua, identifikasi aktivitas yang menurut standar perusahaan memang memberi nilai tambah pada aktivitas. Yang ketiga, kita diminta untuk menghitung value added cost-nya. Dan yang keempat, kita juga diminta untuk menghitung non-value added cost-nya. Jadi untuk nomor 1 dan nomor 2, untuk nomor 1, identifikasi aktivitas yang menurut Anda diperlukan bagi kegiatan produksi perusahaan. Menurut saya, aktivitas yang diperlukan untuk kegiatan produksi itu yang pertama adalah welding hours, kemudian setup hours atau setup, dan inspection. Kemudian yang kedua, identifikasi aktivitas menurut standar perusahaan yang memang memberi nilai tambah pada aktivitas. Sama seperti nomor 1 tadi, menurut saya, aktivitas yang memberi nilai tambah pada aktivitas itu yang pertama ada welding, kedua setup, dan yang ketiga inspection. Kemudian kita masuk ke soal yang hitungan untuk value added cost dan non-value added cost. Jadi pertama kita ambil dulu dari tabel soal, kemudian kita hitung untuk value added cost. Di value added cost ini kebetulan sudah diberi HINE. Untuk perhitungannya kita mengalihkan value added cost dikali dengan standard price tiap activity. Jadi untuk activity welding ada value added-nya itu 10.000, kemudian dikalikan dengan standard price-nya 40, maka didapatkan value added cost-nya itu $400.000. Untuk activity reward, value added cost-nya itu 0, sedangkan standard price-nya itu $9. 0 kali $9, maka hasil dari value added cost-nya itu 0. Sama seperti yang setup dan inspection, karena value added output levelnya 0, maka hasil pada value added cost-nya itu 0 juga. Kemudian, untuk total value cost-nya itu kita totalkan semuanya sehingga didapatkanlah total value added cost-nya itu sebesar 400.000. Kemudian, untuk menghitung non-value added cost-nya itu, kita perlu menghitung total cost dikurang value added cost. Nah, untuk total cost-nya itu kita perlu menghitung dari actual quantity dikali dengan standard price. Nah, sama seperti tadi, jadi untuk activity welding, kita perlu mengalihkan 12.000 dikali dengan $40, maka didapatkan $480. Begitu juga seterusnya hingga ke activity inspection. Kemudian ketika sudah didapatkan hasil dari 4 activity itu, kita totalkan, maka total cost dari 4 activity itu adalah $990.000. Kemudian kita kembali lagi ke perhitungan non-value added cost. Jadi non-value added cost itu total cost dikurang value added cost. Maka kita ambil total cost-nya itu $990.000 dikurang dengan value added cost-nya itu $400.000. Maka didapatkan non-value added cost-nya itu $590.000. Jadi, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.